Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan membahas mengenai induksi magnet ya. Oke, jadi kita bahas mengenai induksi elektromagnet. Nah, ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya, induksi magnet. Nah, bedanya adalah kalau induksi magnet itu kita memunculkan magnet dari arus listrik ya. Tapi induksi elektromagnet ini kebalikannya. Nah, kebalikan gimana? Jadi, induksi elektromagnet ini memunculkan listrik dari magnet. Oke. Jadi, nanti listrik yang akan memunculkan magnet. Nah, kenapa bisa? Karena adanya perubahan flux magnetik ya. Jadi ketika nanti ada perubahan flux magnetik, maka akan muncul listrik. Nah, listrik yang muncul itu nanti ditandai ya dengan nilai GGL ya. Jadi fluxnya itu ditandai dengan GGL ya, itu sering juga disebut GGL induksi nanti ya. Jadi bukan listrik yang dihasilkan dari baterai ya, tapi listrik yang dihasilkan dari perubahan medan magnet, makanya disebut GGL induksi. Nah, biasanya gini ya. Jadi kalau di lab itu biasanya ada percobaan sederhana. Jadi di sini ada galvanometer. Galvanometer ini untuk mengukur apakah atau ada arus yang muncul ya. Jadi ada galvanometer, kemudian galvanometernya dihubungkan ke kumparan kawat. Di sini kumparan kawat ya, kumparan kawat. Nah, kemudian diambil suatu magnet. Di sini ada magnet, ada kutub utara dan selatan ya, kutub north dan south-nya. Magnetnya digerakkan menuju ke magnet. Ketika magnetnya digerakkan menuju ke kumparan kawat. Nah, ketika magnet digerakkan menuju ke kumparan kawat, ternyata jarum galvanometernya itu menyimpang ke kanan ya, yang didekatkan ini kutub utaranya. Nah, ketika sebaliknya ya, yang gambar yang C di sini yang paling bawah, ketika magnetnya ya, kutub utaranya digerakkan menjauhi kumparan, maka galvanometer teramati ya, jarumnya itu menyimpang ke kiri. Nah, namun ketika yang gambar B, magnetnya diam aja terhadap kumparan kawat, jarum galvanometernya tidak menunjukkan penyimpangan ya. Jadi dia tetap di posisi seimbangnya. Di sini ada di tengah ya. Nah, hal ini itu bisa dijelaskan oleh hukum Faraday ya. Hukum Faraday tentang GGL induksi nantinya ya. Hukum Faraday tentang GGL induksi di sini. Nah, nanti rumus-rumus untuk mencari GGL induksi itu semuanya turun dari hukum Faraday ya. Nah, kita lihat di sini GGL induksi itu dirumuskan ya. GGL sama dengan minus N kali D flux ya per DT. Ini fluxnya adalah flux magnet karena ada juga flux listrik ya. Jadi bedanya kalau flux listrik itu yang digunakan ya, rumusnya medan listrik dikali dengan A. Perkaliannya itu perkalian dot vektor ya. Perkalian dot vektor. Kemudian kalau flux magnet itu B kali A ya, B dot A ya, sama perkaliannya perkalian dot ya. Oke, jadi hukum Faraday tentang induksi itu N-nya ini jumlah lilitan ya, jumlah lilitan kabelnya tadi bisa 100, bisa 200, bisa 1000-an ya.
Kemudian D flux per dt ini diferensial ya. N-nya ini tanda negatif, kita jelaskan kemudian nanti. Nah, yang pasti di sini GGL induksi min N D flux per dt. Kita juga bisa buat dalam bentuk kata-kata ya, perubahan atau GGL induksi yang dihasilkan itu hasil dari perubahan flux, atau perubahan flux magnet menghasilkan GGL ya. GGL itu gaya gerak listrik. Jadi perubahan flux magnet menghasilkan gaya gerak listrik atau menginduksi gaya gerak listrik atau memunculkan ya. Ingat, induksi ini artinya memunculkan. Oke. Oke, selanjutnya untuk menjelaskan tanda negatif yang ada pada persamaan hukum Faraday tadi. Tanda negatif ini dijelaskan oleh hukum Lenz ya. GGL induksi yang muncul berarah melawan perubahan flux yang menyebabkannya. Nah, jadi tanda negatif itu sebenarnya adalah arah yang berlawanan ya. Berlawanan apa? Berlawanan perubahan flux yang menyebabkannya ya. Bunyinya gini hukum Lenz, arus induksi menghasilkan ya, arus induksi menghasilkan medan magnet ya, arus induksi menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Nah, pusing nggak bacanya? Jadi gini maksudnya ya. Ini kita lihat ada kumparan ya, yang kuning ini, yang warna apa sih ini warna emas, ada kumparan kawatnya, kemudian ada magnet nih, kutub utara magnet didekatkan menuju masuk ke kumparan. Nah, ketika kutub magnet ini digerakkan menuju ke kumparan, di sini kita lihat dengan kecepatan v ya. Ternyata ya, kita tahu kalau ada magnet ada utara ya, ada utara, ada selatan. Nah, akan ada medan magnet dari magnet ini dari utara ke selatan, kan gitu ya. Jadi dari utara ke selatan. Jadi medan magnet itu lebih kurang begini gambarnya ya, dari utara ke selatan. Nah, artinya apa? Medan magnet itu kan keluar dari utara masuk ke selatan ya. Jadi ketika magnetnya kita gerakkan ya, yang kita dekatkan ini adalah kutub utara ya, yang kita dekatkan menuju ke kumparan tadi. Bentar. Ya, adalah kutub utara ya. Kan dari kutub utara tadi, dari kutub utara medan magnetnya keluar ya. Medan magnetnya keluar begini. Jadi seperti ada anak-anak panah yang keluar dari kutub utara. Nah, sementara di sini terdapat kumparan. Jadi sama seperti ya, medan magnet masuk ke kumparan. Ya, medan magnet B-nya masuk ke kumparan. Maka kumparan ini ya harus melawan perubahan flux ini. Jadi mau nggak mau kumparan ini harus memiliki medan magnet yang arahnya berlawanan dengan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tadi ya. Jadi magnet ini, kumparan ini harus menghasilkan arus listrik yang menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan tadi. Nah, untuk itu ya, kumparan menghasilkan arus ya, arus induksi yang searah putaran jarum jam. Terbalik ya. Menghasilkan arus induksi yang berlawanan arah putaran jarum jam. Ya, kenapa gitu? Masih ingat ya? Di bab induksi magnet sebelumnya, kalau ada kawat arusnya melawan
atau berlawanan jarum jam, maka di dalam ini akan muncul medan magnet dot, ya kan? Medan magnet dot. Bentar, kita perbesar. Nah, medan magnet dot di sini. Nah, dot ini artinya keluar bidang. Jadi arus induksi yang digambar ini, ya, karena dia berputar ke sana, berputar berlawanan arah jarum jam, ya, maka akan muncul medan magnet induksi, ya, yang arahnya itu berlawanan, ya, arahnya ke sini, keluar ke sini, ya, dan arah ini berlawanan dengan yang ini tadi, ya, yang medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tadi. Jadi kita baca ulang nih, hukum Lenz, arus induksi I ini, ya, arus induksi menghasilkan medan magnetnya yang ini, yang melawan perubahan flux magnet, gitu, yang melawan perubahan flux magnet yang ini, ya, yang menghasilkan arus induksi tersebut. Ya, jadi kumparan itu akan menghasilkan suatu arus yang menghasilkan medan magnet yang melawan medan magnet penyebab tadi. Nah, makanya muncul tanda negatif, ya, muncul tanda negatif. Jadi negatif ini karena GGL induksi, ya, GGL induksi itu dia muncul untuk melawan perubahan yang diberikan kepadanya. Oke. Nah, ini nanti akan lebih jelas lagi pada bagian selanjutnya, ya. Kita akan melihat lebih jelas lagi. Oke, cara untuk menginduksi GGL. Jadi, bagaimana sih cara untuk memunculkan GGL induksi? Nah, tadi kan dari hukum Faraday ada rumus GGL induksi, ya, minus N d flux per dt, ya. Nah, D itu kan diferensial, ya. Jadi kalau diketahuinya dalam bentuk persamaan, kita bisa pakai diferensial, atau GGL ini juga bisa rumusnya min N, ya, kali delta flux per delta T. Oke. Nah, di mana fluxnya, ya, itu B, ya, perkalian dot, ya, tadi B vektor, ya, dot A, gitu. Atau kalau dia diuraikan, perkalian dot itu jadi B kali A kali cos theta, ya, dimana tetanya itu adalah sudut antara B dan normal dari luas. Oke. Nah, sehingga rumus GGL itu bisa seperti ini, ya, min N D per dt B kali A cos theta, ya, karena bagian yang ini itu diganti dengan yang ini, ya, jadi tinggal D per dt-nya tetap di sini, D per dt-nya tetap, fluxnya diganti BA cos theta, ya. Oke, artinya apa? D per dt itu artinya perubahan terhadap waktu, ya. D per dt ini artinya perubahan terhadap waktu. Sehingga kita bisa aja menghasilkan GGL induksi kalau kita merubah variabel BA cos theta. Nah, nilai BA cos theta bisa berubah kalau B-nya aja yang berubah, ya, artinya medan magnetnya berubah itu bisa makin baik, bisa makin buruk, berarti medan magnetnya bisa bertambah atau berkurang. Kemudian A-nya berubah juga sama, ya, bisa makin luas atau makin kecil, atau sudutnya yang berubah, ya. Makanya di sini kuantitas yang berubah terhadap waktu untuk memunculkan GGL induksi itu bisa berubah medan magnetnya, besar B-nya, bisa luas loopnya yang diubah, atau sudut antara B, ya, dan normal loop, ya, atau sudut tetanya yang berubah. Oke, kita akan bahas ini satu persatu. Oke, cara pertama untuk menginduksi GGL. Oke, tadi besar B berubah terhadap waktu. Nah, perhatikan gambarnya di sini ada loop, medan magnetnya B cross masuk, ya. Jadi medan magnet cross ini ada
di dalam B ya. Jadi medan magnet cross ini ada di dalam B. Kalau kita hitung crossnya ada berapa nih yang ada di dalam B ya? Sekitar ada 6 ya, ada 6 cross yang ada di dalam B ya. Kita lihat hitung yang ada di dalam lingkaran aja. Nah, ternyata ya, selanjutnya yang awalnya B ya, B aksennya diperkecil ya. Jadi medan magnet cross yang ada di area ini itu menjadi lebih sedikit atau lebih renggang ya, sehingga medan magnetnya cuman sisa 3, yang awalnya 6 sisa 3 tuh, karena lebih renggang ya, lebih jarang atau lebih lemah. Nah, jadi dibuat di sini B aksennya lebih kecil dari B ya. Nah, artinya apa? Ingat tadi kawat harus memunculkan arus ya, harus memunculkan arus, yang arus ini memunculkan medan magnet. Yang medan magnet ini itu akan ya, ini medan magnet induksi melawan medan magnet penyebab. Ya, medan magnet penyebab tadi. Nah, kita lihat medan magnet penyebab atau medan magnet yang berubahnya ya. Medan magnet cross awalnya di sini ada 6. Kemudian awalnya ada 6, kemudian sisa 3 nih. Maka mau nggak mau dia harus melawan perubahan. Perubahan yang terjadi apa? Perubahan yang terjadi adalah medan magnetnya ya, medan magnetnya berkurang ya. Maka dia harus melakukan sesuatu agar nggak berkurang. Ingat, dia melawan perubahan. Perubahannya itu mengurangi. Maka dia melakukan sesuatu yang berkebalikan. Maka dia harus memunculkan suatu medan magnet untuk menambah kekurangan. Maka dia harus memunculkan medan magnet cross di sini. Ya, medan magnet cross 1, 2, dan 3. Agar jumlahnya sama dengan jumlah awal. Oke. Nah, untuk memunculkan medan magnet cross, maka arusnya harus searah jarum jam. Ya, ingat nggak? Kalau ada kawat, untuk memunculkan medan magnet cross, ya, maka kawat ini harus dia lalui arus yang arahnya berputar searah jarum jam. Paham ya? Ya. Jadi di sini makanya besar B berubah terhadap waktu katanya. Jadi medan magnetnya berkurang. Ketika medan magnetnya berkurang, ternyata medan magnetnya kan hilang ya. Yang cross awalnya 6 menjadi sisanya 3. Ya, maka dia harus memunculkan untuk melawan perubahan itu. Ya, jadi simpelnya bahasanya gini. Alam itu dia nggak mau berubah, dia mau tetap seperti semula. Jadi ketika ada B cross yang hilang, ya, dia nggak mau hilang, dia mau seperti awal tadi. Maka dia akan memunculkan cross lagi untuk menutupi kekurangan. Maka untuk memunculkan medan magnet cross, dia harus memunculkan arus yang searah jarum jam. Gitu ya. Nah, sama juga ya kasus yang ini, misalnya kita buat kasus yang serupa ya, tapi tak sama. Medan magnet crossnya awalnya, atau ini gambar yang ini aja kita manfaatin ya. Jadi ini gambar 1, kita nggak buat ke sini ya, kita nggak buat ke yang ini lagi. Kita udah, ini tadi medan magnetnya berkurang. Sekarang kita gambar lagi medan magnetnya, anggap aja ini kumparan kawat. Nah, awalnya tadi medan magnet yang ada di dalam ini ada 6 ya. Ya, yang cross di dalam kawatnya ada 6. Ternyata medan magnetnya di sini, medan magnet B aksennya bukan berkurang seperti ini, ya. Tapi malah bertambah. Jadi medan magnet yang ada di dalam ini kita buat warna hitam. Ya, yang awalnya 6 misalnya jadi lebih banyak dari semula. Jadi B aksennya itu lebih besar dari B ya, atau ada penguatan medan magnet. Jadi medan magnet penyebabnya ini itu malah bertambah
bertambah, medan magnetnya bertambah makin kuat. Nah, ingat, dia nggak mau terjadi perubahan, ya, dia mau tetap seperti semula. Nah, karena medan magnet yang awalnya 6 ini menjadi, katakanlah awalnya 6 menjadi 9, dia mau tetap 6 sebenarnya. Maka untuk melawan perubahan ini, dia harus memunculkan sesuatu yang melawan cross. Masih ingat ya, yang melawan cross itu dot. Jadi kalau medan magnetnya masuk, dilawan oleh medan magnet yang keluar biar saling menghilangkan. Jadi yang awalnya ini 9 ya, yang ini sekarang 9. Jadi ada 9 katakanlah ya. Yang tiganya itu dilawan. Ya, dilawan berarti dia memunculkan dot 3. Sehingga cross tambah dot kan jadi 0 ya. Maka medan magnetnya kembali menjadi 6 ya, karena 9 akan berubah lagi menjadi 6 kalau 3-nya dihilangkan. Nah, maka ketika medan magnetnya bertambah ya, kabel ini itu harus memunculkan suatu medan magnet. Ya, medan magnet yang muncul itu dot ya, medan magnet induksi, medan magnet yang melawan perubahan. Ingat, perubahannya tadi menambah cross. Kalau yang sebelumnya yang ini tadi perubahannya mengurangi dot. Mengurangi cross. Karena mengurangi yang cross, dia harus nambahin cross. Sekarang dia menambahkan cross, maka dia harus menguranginya dengan menambahkan dot. Nah, untuk memunculkan medan magnet dot di dalam kabel, maka kita harus kabel yang arusnya berlawanan arah jarum jam. Ya, dia harus terbalik dengan yang ini nih. Yang pertama. Jadi kalau yang tadi, kalau B-nya ke sini berkurang, I yang muncul itu searah jarum jam. Nih, searah jarum jam nih. Tapi kalau B-nya ke sini bertambah, I-nya berlawanan jarum jam. Ya, itu makna dari tadi. Yang tadi GGL induksi ya akan memunculkan medan magnet yang arahnya berlawanan. Ya. Oke, cara kedua untuk menginduksi GGL ya. Luas A yang dilengkapi oleh loop berubah terhadap waktu. Nah, jadi di sini kita lihat kawat loopnya ini diletakkan di dalam area medan magnet ya, katakanlah medan magnet B. Di sini kita bisa lihat bahwa medan magnet yang ada di dalam kawat itu ada 6 buah crossnya ya. Jadi ada sebesar ya, kita nggak tahu nilainya. Nah, ketika kawat ini ditarik ya, lihat ini di tangannya ini ditarik, kiri dan kanan ditarik, maka luasnya ini menjadi lebih kecil, area lingkarannya itu terlihat lebih kecil ya kan. Nah, sehingga apa, medan magnet yang menembus area dalam kawat itu menjadi lebih sedikit. Nah, jadi sama seperti yang tadi. Jadi kalau ini B aksen, B aksennya menjadi berkurang ya. Kalau B aksennya berkurang ya, medan magnet crossnya yang awalnya banyak menjadi lebih sedikit, maka dia harus memunculkan medan magnet cross ya. Jadi karena areanya makin kecil, maka B-nya makin kecil. Karena B-nya makin kecil, B aksennya makin kecil, dia harus memunculkan B yang baru untuk menutupi kekurangan. Nah, untuk memunculkan B yang arahnya cross ya, maka dia harus memunculkan arus yang searah dengan jarum jam ya. Makanya di sini arusnya berputar ke sana. Gitu ya. Jadi konsepnya sama aja. Ya, kalau kita memahami tadi hukum Lenz ya, GGL induksi muncul untuk melawan perubahan. Di sini perubahan area, perubahan luas itu membuat medan magnet yang masuk ke area menjadi lebih sedikit. Karena medan magnet yang masuk menjadi lebih sedikit, maka dia harus memunculkan arus yang memunculkan medan magnet untuk melawan perubahan. Ya, itu dia. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjutkan ke cara yang ketiga menghasilkan GGL induksi, kita bahas problem perubahan luas ya. Nah, batang konduktor, di sini ada batang konduktor panjangnya L ya, ini panjangnya L, batang konduktornya ditarik sepanjang 2 rel konduktor dalam daerah berbeda magnet uniform B dengan kecepatan konstan V. Jadi kawat ini ditarik ya ke kanan dengan kecepatan V, panjangnya L.
Nah, ini menyebabkan awalnya ya, kalau kita buat di sini ini itu sama seperti kumparan kawat. Jadi kumparan kawat dengan luas A, katakanlah kita buat di luar aja. Kumparan kawat dengan luas A. Oke. Nah, kita tahu di sini karena dia berada dalam medan magnet, maka di sini kan ada beberapa medan magnet yang menembus ya, beberapa garis medan magnet yang menembus luasan. Kita gambar 4 aja lah. Nah, karena kabel ini ya, kawat konduktor ini ditarik ke kanan ya, menyebabkan areanya makin luas. Ya, karena yang bagian ini bergerak ke kanan menyebabkan areanya makin luas. Jadi A aksennya lebih besar ya, lebih besar dari A. Sehingga apa? Sehingga medan magnet yang ada di dalam ini menjadi lebih besar ya. Artinya apa? Medan magnet yang aksennya menjadi lebih besar. Nah, ingat, tidak, dia akan memunculkan sesuatu yang melawan perubahan. Perubahannya memunculkan cross makin besar. Maka simpelnya dia nggak mau bertambah, dia mau tetap sama yang dia rasakan. Yang awalnya dia merasakan 4, dia tetap mau merasakan 4. Maka duanya harus hilang. Nah, bagaimana cara menghilangkan dua buah? Nah, untuk menghilangkan dua buah ini dia memunculkan cross di sebelah sini ya. Kita buat warna yang berbeda. Dia memunculkan cross di sebelah sini untuk menghilangkan dua buah ya, sehingga sisanya 4 ini sama dengan yang ini. Nah, simpelnya gitu ya. Jadi untuk memunculkan medan magnet dot di dalam, maka arusnya harus searah atau berlawanan. Arusnya harus berlawanan jarum jam ya. Karena arusnya berlawanan, yang kita tinjaukan kawat yang sebelah kanan ini tadi ya, kawat yang sini ya, kawat yang di sini nih. Nah, jadi kawatnya ini arusnya harus ke atas. Jadi ini kabelnya akan mengalirkan arus ke atas ya. Jadi kalau kabel ini digerakkan ke kanan, arusnya ke atas. Sebaliknya, kalau kabelnya digerakkan ke kiri ya, kalau kita buat di sini, kalau kabelnya kurang jelas warnanya, bentar, kita buat warna yang nah gini, kabelnya digerakkan ke kiri ya, kecepatannya ke kiri, arusnya akan mengalir ke bawah gitu ya. Oke. Nah, cara lain untuk menentukan kemana arah induksi ya, kalau kabelnya digerakkan ke kanan, itu kita pakai kaidah tangan kanan ya, yang untuk gaya Lorentz. Masih ingat ya, kaidah tangan kanan untuk gaya Lorentz. Nah, cuman kita tambahkan dulu nih ya, kalau kawat digerakkan ke kanan dengan kecepatan V, maka seolah-olah ya, seolah-olah ada gaya ke kiri ya. Jadi ada gaya Lorentz ke kiri. Nah, kaidah tangan kanannya gimana? Jadi kalau ada F ke kiri, kemudian ada B-nya masuk ya, berarti B-nya masuk ke sini ya, masuk berarti ke sumbu Z negatif ya, maka arusnya harusnya kemana sesuai kaidah tangan kanan ya, harusnya pasti ke atas. Sorry, kita gambar yang lurus. Nah, gini, lebih kurang begini ya. Masih ingat ya kaidah tangan kanan, jempolnya ke atas, I-nya, B-nya masuk, kemudian F-nya pasti ke kiri ya. Jadi kita akan memperoleh arus yang sama, kabelnya akan dilalui arus ke atas. Oke, itu cara 2 untuk menentukan kemana arah arus induksi menggunakan gaya Lorentz ya. Cara 3-nya ya, ada juga. Misalnya gini, simpelnya gini. Ini medan magnet cross ya, medan magnet cross. Kita pakai gaya Lorentz juga nih, tapi gaya Lorentz pada muatan.
Nah, kemudian kita gambarkan di sini ada batang konduktor tadi, ya. Batang konduktor ini dia ingin bergerak ke kanan, ya, ingin digerakkan ke kanan. Nah, ingat batang konduktor berarti di dalamnya ini ada kumpulan, ya. Ada kumpulan muatan positif dan negatif. Positif dan negatif. Nah, ingat nggak? Jadi nah, ketika kabel konduktor ini digerakkan ke kanan, ini sama seperti kita menggerakkan muatan ke dalam medan magnet. Jadi misalnya gini, ini muatan positif digerakkan ke kanan dengan kecepatan V. Maka sesuai kaidah tangan kanan untuk muatan, ya, muatan ini akan bergerak ke atas. Ya, sementara kalau muatannya ini muatan negatif, ya, misalnya di sini ada muatan negatif, ya, itu digerakkan ke kanan, sesuai kaidah gaya Lorentz dia akan dibelokkan ke bawah. Jadi semua yang ada negatif itu akan dibelokkan ke bawah, semua yang positif akan dibelokkan ke atas, begini ya. Maka simpelnya adalah kita akan memperoleh suatu konduktor yang positifnya nanti bertumpuk di atas, ya, sementara negatifnya bertumpuk di bawah. Nah, ini sama seperti suatu alat yang kita tahu, ya, yang gambarnya begini, positif di atas, negatif di bawah, ya. Ini apa? Baterai, ya, lebih kurang. Nah, jadi kabel yang kita gerakkan di dalam medan magnet ini akan berubah menjadi sama seperti baterai. Makanya kalau kita gerakkan kabel di dalam medan magnet yang dalam hal ini kita merubah luasnya, ya, hal ini menyebabkan kita memiliki beda potensial. Nah, namun beda potensial yang muncul di sini adalah beda potensial induksi atau GGL induksi, ya. Kita udah buktikan bahwa kabel yang kita gerakkan ini sifatnya jadi sama seperti baterai. Makanya judul yang di awal tadi, ya, induksi elektromagnetik, kita memunculkan listrik tapi dari magnet, gitu ya. Oke, jadi untuk kasus ini tadi kita udah membahas bagaimana menentukan arah arus induksi, ya, kenapa arahnya bisa ke atas tadi. Malah kita udah membahas kasus yang lain juga, ya, kita udah membahas cara menentukan arah arus induksi ini dengan 3 cara tadi, ya. Bisa dengan cara melihat perubahan B-nya, ya, kemudian dia harus memunculkan B yang lain untuk melawan perubahan. Yang kedua tadi dengan cara kaidah tangan kanan, ya, pada kawat pakai F, pakai I, B, F. Yang ketiga adalah dengan melihat meninjau muatan yang ada di dalam kawat. Nah, ketika kawat digerakkan, muatannya akan positif dengan negatif akan terpisah sehingga menjadi seperti baterai, maka arah arus induksi bisa kita ketahui. Nah, kemudian arah resultan gaya juga ini udah sekalian tadi, ya, sekaligus dengan waktu kita menentukan arah arus tadi, ya. Kalau V-nya ke kanan, ini akan muncul gaya Lorentz-nya ke kiri, ya, yang tadi. Kemudian yang ketiga, berapa sih besar GGL-nya? Nah, ini bisa kita turunkan dari tadi N kali delta flux, ya, hukum apa tadi? Hukum Faraday, ya, per delta T. Nah, N-nya ini kalau kita lihat, ya, kita anggap ini satu kumparan. Jadi fluxnya N-nya 1, delta fluxnya, ya, ini kan kabel yang digerakkan ke kanan, berarti yang berubah itu luas, ya. Jadi B kali delta A, ya, karena delta flux tadi delta B kali A, B-nya tetap, yang berubah itu luas, berarti kali delta A per delta T, ya, per delta T. Nah, kemudian kalau kita tinjau luasannya kawat ini, luas itu kalau ini panjang kabelnya L, ya, di sini jaraknya X. Ketika kabelnya pindah, kita buat warna yang berbeda.
ketika kabelnya jadi pindah kemari, ya, pindah kemari, ini berarti dia menempuh jarak sebesar delta X, ya, delta X. Nah, sehingga ketika luasnya, ya, menjadi luas yang baru, jadi GGL sama dengan B, ya, kali kita tahu A itu, ya, bentar, kita tahu delta A itu berarti L, ya, sama dengan di sini dikali delta X, ya. Jadi delta A itu adalah ini nih, ya. Jadi ketika kabelnya digerakkan kemari, maka akan ada perubahan luas sebesar ini. Jadi B kali delta A di sini per delta T berarti L kali delta X per delta T. Nah, delta X per delta T itu rumus V, ya, masih ingat ya, di gerak lurus. V sama dengan delta X per delta T, ya, rumus gerak lurus. Jadi GGL sama dengan B kali L kali V. Nah, ini merupakan ekspresi untuk rumus hukum Lenz, ya. Jadi kita udah membuktikan di sini bahwa hukum Faraday, ya, itu bisa diturunkan menjadi hukum Lenz, ya, atau sebaliknya, sebenarnya hukum Lenz itu turun dari hukum Faraday, ya. Jadi hukum Lenz ini bisa kita pakai untuk kasus induksi magnet, ya, yang dihasilkan dari kawat yang bergerak. Oke, cara yang ketiga untuk menginduksi GGL itu adalah dengan mengubah sudut, ya. Jadi misalnya kumparan yang tadi. Nah, kumparannya kalau yang pertama tadi B-nya yang diubah, medan magnetnya. Yang kedua luasnya yang diubah. Yang ketiga kumparannya yang diputar. Jadi ini ada sumbu, ya. Ini diputar terhadap sumbu, ya. Diputar terhadap sumbu sehingga kabelnya itu menjadi orientasinya begini, ya. Nah, ini menyebabkan fluksnya yang awalnya nilainya B kali A, ya, menjadi fluksnya 0. Kenapa 0? Karena masih ingat ya tadi flux rumusnya adalah B kali A kali cos theta, ya. Theta ini adalah sudut, ya, antara B dengan normal dari bidang, ya. Jadi kalau yang ini sudutnya 0 derajat, ya, di sini ini 0 derajat, ya. Jadi cos 0 itu 1, jadi tinggal B kali A. Kalau yang ini sudutnya itu menjadi 90 derajat, jadi cos 90 0, ya. Jadi gitu. Jadi dengan merubah orientasi kawat dengan cara memutar, kita juga bisa menghasilkan perubahan flux. Nah, kalau terjadi perubahan flux, kita akan mendapatkan GGL induksi. Nah, metode yang ketiga ini, ya, itu digunakan salah satunya di generator, ya. Di generator ini ada loop kawat di sini, loop kawat, ya. Kemudian di sini ada kutub utara magnet, di sini ada kutub selatan magnet. Jadi dia gunakan 2 magnet. Nah, di sini kabelnya diputar di dalam medan magnet, maka akan muncul induksi magnet, ya, GGL induksi, ya, yang bisa kita manfaatkan menjadi listrik. Oke, gitu.